Senogorgronye adalah durian Nabi dan dia juga termasuk pahlawan nasional. Kok bisa begitu? Pokoknya begitu. Pokoknya jawabannya adalah pokoknya. Nggak ada bukti-bukti kitab sezaman, nggak perlu, nggak butuh. Yang penting kita nyatakan bahwa Christian Senogorgronye adalah durian Nabi. Walaupun tidak ada bukti kitab sezaman. Katanya kan menunjukkan bukti kitab sezaman itu mengada-ada. Padahal itu suatu hal yang makul, yang bisa diakal secara rasionalis. Apakah ada bukti bahwa Senogorgronye adalah sebagai durian Nabi? Buktinya mana? Kitab sezaman mana yang membuktikan bahwa Senogorgronye adalah durian Nabi? Dan bukti sejarah yang mencatat kalau Senogorgronye adalah pahlawan nasional, buktinya mana? Ini harus ditunjukkan. Nah, bagi kita yang pokoknya ngeyel begitu, nggak harus ada bukti kitab sezaman, karena para ulama tidak mensyaratkan. Para ulama ahli nasab, para ulama ahli tarikh tidak mensyaratkan adanya bukti kitab sezaman, sehingga kita bebas. Kita sekarang bebas nih mau menyatakan Senogorgronye atau Nazi Jerman atau Hitler, ya kan? Siapapun bebas, pokoknya disandarkan kepada durian Nabi. Tetapi yang jelas adalah durian Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Nah, permasalahan sekali lagi, kalau disandarkan kepada durian Nabi Muhammad SAW, kalau seandainya nih para ulama ahli tarikh maupun para ulama ahli nasab tidak ada yang mensyaratkan harus adanya bukti tercatat di dalam kitab sezaman atau zaman berikutnya, ini sebenarnya adalah sesuatu yang sudah makul. Makul itu artinya apa? Yang bisa diakal, yang bisa dicerna dengan akal pikiran. Jadi kalau misalnya seorang mencantolkan namanya kepada kakek moyang, nah kakek moyangnya itu, nenek moyang kakek moyangnya itu juga harus ada bukti kitab sezaman. Jika tidak, seseorang siapapun bisa bebas tuh mencantolkan nasabnya kepada siapapun yang dia kehendaki. Oleh sebab itulah, bagi para ulama tidak perlu menulis adanya syarat bukti kitab sezaman, karena itu sudah makul, sudah sesuatu yang bisa diakal secara rasional. Siapapun yang akan meliti nasab atau meliti sejarah, terutama ada penyebutan nama, maka harus dilacak. Nama ini kira-kira disebutkan di dalam berapa kitab? Satu kitab, kalau satu kitab berarti klaim sepihak. Lah misalnya nih dua kitab ini harus teliti zamannya antara kitab satu dengan kitab yang kedua. Apakah kitab yang pertama dengan kitab yang kedua ini satu zaman ataukah berbeda zaman? Jangan-jangan zamannya berbeda sangat jauh. Nah, kalau zamannya berbeda sangat jauh, ini sesuatu yang harus diteliti kembali, diteliti ulang, apalagi menyangkut dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, manusia yang paling agung, manusia yang teragung. Sehingga siapapun nih yang mencantolkan nasabnya kepada dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, maka dia akan mudah dihormati oleh siapapun. Ini kan cara mudah untuk supaya dia mendapatkan kehormatan. Cara mudah untuk mendapatkan kehormatan adalah mencantolkan nasabnya kepada dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Di mana-mana di masyarakat Muslim dia akan mendapatkan kedudukan, kehormatan, kemuliaan, kemewahan, bahkan keinginan harta duniawi akan didapatkan. Oleh sebab itulah pencatatan setiap nama yang dicatat di dalam syajarah nasab, di dalam pohon nasab, maka harus di cross check kembali. Karena siapapun yang dicantolkan kepada nasab dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, maka dia sudah mendapatkan kemuliaan, kehormatan, mendapatkan segalanya. Nah, ini setiap nama harus di cross check, harus diteliti, itu harus. Mengapa harus? Ya karena jangan sampai siapapun yang mencantolkan nasab kepada dzurriyyah Nabi Muhammad SAW dengan bebas seenaknya hanya klaim sepihak, itu sesuatu yang tidak bisa dibenarkan. Oleh sebab itulah persyaratan adanya kitab sezaman, walaupun toh misalnya para ulama zaman dulu tidak mencatatnya, ini sesuatu yang sudah bisa diakal, sudah makul, bisa rasional.
Sebagaimana mohon maaf nih Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, tatkala beliau beristihad, beliau memadukan antara dalil nakli dan dalil akli. Dalil nakli dan dalil akli, apakah ada syarat sebelumnya seperti itu? Kan Imam Syafi'i seolah-olah membuat metodologi baru, kemudian ada syarat-syaratnya. Jadi setiap manhaj, setiap thariqah yang beliau tempuh, uslub yang beliau tempuh, maka ada syarat-syaratnya. Sama sekarang ini kan zaman antara Nabi Muhammad SAW sampai zaman sekarang ini sudah berjalan 1400 tahun. 1400 tahun itu Masya Allah sudah sangat lama sekali. Nah, maka perlu ada persyaratan yang menjadi ijma', konsensus para ulama zaman ini, ya, bahwa siapapun yang mencatat nama dicantolkan kepada nasab dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, maka syaratnya harus ada bukti pembanding syawahid. Syawahid itu syahid, yaitu yang menyaksikan dari para ulama yang hidup sezamannya atau setelahnya. Minimal itu setelahnya itu kurun waktu ya sekitar 50 tahun lah. Nah, kalau lebih dari 50 tahun, 100 tahun itu sudah Masya Allah sudah sulit sekali. Contoh sederhana yaitu Indonesia merdeka sampai sekarang belum ada 100 tahun. Indonesia merdeka tahun 1945. Kemudian saat ini baru 2023. Berarti 100 tahunnya nanti 2045. Coba bayangkan, belum ada 100 tahun Indonesia merdeka, sejarah tentang kemerdekaan saja simpang siur, iya kan? Simpang siur ini sejarah tentang kemerdekaan. Kemudian tentang nasab misalnya. Lah kalau nasabnya itu jelas, ya syuhra wastifadhah. Di zamannya sampai sekarang ini kan jelas si A, si B, si C ini anaknya Pak Karno jelas. Nah, sekarang tiba-tiba misalnya ada orang yang mengaku sebagai anaknya Pak Karno. Ada orang sekarang ini mengaku sebagai anaknya Pak Soekarno. Padahal mulai dari zaman kemerdekaan sampai zaman kemarin itu kan tidak ada. Tidak ada bahwa si fulan ini anaknya Pak Karno. Tiba-tiba sekarang nih ada orang yang mencantolkan namanya sebagai anaknya Pak Karno misalnya. Ini akan menjadikan polemik lah, walaupun nanti zaman nanti misalnya ada yang menetapkan bahwa si fulan itu anaknya Pak Karno, ya kan? Bisa saja karena tercatat di dalam polemik si fulan ini anaknya Pak Karno atau tidak pada zaman ini. Oleh sebab itulah adanya persyaratan syahid, syawahid, kitab sezaman itu sesuatu yang mutlak, yang harus ada begitu. Nah, masalahnya sekarang ini justru banyak orang yang cerdas, pintar membaca kitab, tapi tidak cerdas membaca keadaan dan situasi. Al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu bisa berputar beserta ilat-ilatnya, wujudan wa adaman, baik ada maupun tidak adanya. Nah, sekarang ini sudah saatnya persyaratan adanya bukti kitab sezaman bagi orang yang mengaku sebagai dzurriyyah Nabi itu suatu keharusan. Jika tidak, maka bisa pura-pura anda. Bisa saja Christian Senok Horgronje mengaku sebagai dzurriyyah Nabi. Yang mencatat siapa? Ya para ilmuwan saat ini, sejarawan saat ini begitu. Nah, kemudian sejarawan atau ilmuwan berikutnya nanti, tahun berikutnya nanti akan menetapkan mungkin seperti itu. Oleh sebab itulah ya, bukti adanya kitab sezaman itu adalah suatu keharusan yang makul, yang sudah bisa diakal secara akal rasional. Jangan terlalu tekstual, karena hukum itu selalu berputar sesuai dengan keadaan, situasi, dan keadaan di zamannya. Demikian, semoga bisa menjadi renungan kita bersama. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.